Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Respatimed ya. Kali ini kita akan memulai sebuah materi ya dengan judulnya itu adalah eksponen atau sering disebut dengan eksponensial. Sebelum kita ke materi intinya, terlebih dahulu kita harus paham mengenai pengertian eksponen. Ya, secara singkatnya, pengertian eksponen adalah sebuah pangkat atau perpangkatan atau juga bisa disebut perkalian berulang. Ya, nah, sedangkan menurut definisi secara matematikanya adalah fungsi yang saling inverse antara fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen yang sering kita jumpai ada 7, 8, 9, 10. Ada 10 sifat yang harus kita pahami. Ya. Nah, sifat yang pertama itu A pangkat M dikali A pangkat N. Itu bisa ditulis sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau misalkan perkalian, pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Sifat yang kedua yaitu A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini tandanya itu pembagian ya. Jadi nantinya itu pangkatnya tinggal dikurangi menjadi A pangkat M dikurangi N. Lanjut sifat eksponen yang ketiga, dalam kurung A pangkat M itu dipangkatkan lagi dengan N. Artinya kalau misalkan lewat dari dalam kurung, itu pangkatnya tinggal dikalikan saja, sehingga menjadi A pangkat M dikalikan dengan N. Sifat yang keempat itu A pangkat negatif M, sehingga menjadi 1 per A pangkat M. Kenapa ini jadi terbalik di bawah? Karena sifat yang keempat itu berupa sifat inverse dari eksponen. Sifat yang kelima yaitu akar dari A kali B dipangkatkan N. Nah, ini adalah harus dibuat eksplisit. Artinya kita bagi dua. Akar A pangkat N dikalikan dengan akar B pangkat N. Ya, jadi apabila kalian nemu soal yang seperti ini, kita harus bagi dulu, dipecahkan dulu, baru nanti disederhanakan. Ya. Sifat yang keenam yaitu ada dalam kurung A pangkat M dikali dengan B pangkat N. Kemudian dipangkatkan lagi dengan P. Nah, ini langkah pengerjaannya berarti kita kalikan pangkatnya. Misalkan yang A itu pangkatnya M, berarti M kali P. Kemudian dikalikan B. Nah, yang pangkat B-nya itu apa? N. N-nya dikalikan dengan P, sehingga menjadi A pangkat MP dikali dengan B pangkat NP. Baik, dari yang 6 sifat-sifat eksponen, ada yang mau ditanyakan? Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh isi kolom komentar di bawah ini ya. Dan kita lanjutkan ke sifat-sifat yang ke-7, yaitu ada dalam kurung A pangkat M dibagi dengan B pangkat N. Kemudian dipangkatkan lagi dengan P. Nah, ini hampir sama dengan yang sifat ke-6, cuman ini operasi bilangannya adalah operasi pembagian ya. Sehingga
menjadi A pangkat M kali P per B pangkat N kali P. Sifat yang ke-8 ini adalah complicated for quadrant ya. Jadi di sini ada banyak ininya ya. Jadi dari akar pangkat dari A pangkat P dipangkatkan lagi N, kemudian dipangkatkan lagi M. Ini complicated quadrant ya. Artinya kita sederhanakan sehingga menjadi bentuknya akar dari A pangkat P dipangkatkan M kali P, N kali N ya, maaf, sama dengan A pangkat P per M kali N ya. Seperti itu. Jadi intinya ketika kalian melihat sifat yang seperti ini, sederhanakan aja. Oh, ini sifatnya ini. Jadi langsung rubah menjadi A pangkat P per M kali N. Nah, ini sifat yang ke-9. Itu sangat sederhana apabila sebuah angka dipangkatkan dengan 0, yaitu ini A pangkat 0, hasilnya itu akan selalu bernilai 1 ya. Jadi misalkan contoh kalian 98 dipangkatkan 0, ya tetap hasilnya adalah 1 ya. Dan yang terakhir, sifat yang ke-10 dari eksponen, yaitu ada akar A, yaitu sama dengan A pangkat 1/2. Artinya gini, setiap angka yang memiliki akar itu berarti N atau A pangkat 1/2. Kalau misalkan gini, akar dari A pangkat 3 berarti nantinya A pangkat 1/3. Jadi lihat aja di depannya itu bernilai berapa ya. Selanjutnya ada bentuk eksponen. Bentuk eksponen itu yang pertama persamaan eksponen. Kemudian yang kedua yaitu pertidaksamaan eksponen. Kemudian selanjutnya ini ada persamaan eksponensial ya. Yang pertama yang tadi dari bentuk eksponen, persamaan eksponensial ada 1, ada 7. Ada 6 ya, ada 6. Sini ada 6, coba kalian pahami ya. Tulis kemudian pahami kalau misalkan yang bentuk pertama apa, bentuk kedua apa, dan seterusnya. Lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu ada pertidaksamaan eksponen. Nah, pertidaksamaan itu ini ada kriterianya, ada 3 kriteria. Yang pertama harus menggunakan tanda ini ya, lebih dari, kurang dari, kemudian lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kriteria yang kedua yaitu ada variabel berada di sebelah kanan ya. Artinya nanti kalau misalkan untuk mencari nilai X berarti variabelnya harus berada di sebelah kanan ya, kanan dari Bapak, atau kalau dari kalian itu kiri. Kriteria yang ketiga yaitu ada penyelesaian menggunakan akar-akar dan juga bisa ditambah dengan garis bilangan ya. Jadi nanti mencari nilai X-nya itu bisa menggunakan akar-akar atau dengan garis bilangan ya. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, nanti kita akan coba latihan soal ya pada slide berikutnya.